Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena di dalam masa semacam ini Tuhan terus memberikan kepada kami anugerah untuk bisa merenungkan kebenaran firman. Kami memohon Tuhan memimpin dan memberkati dan juga menolong hamba Tuhan di dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan membuka dari Injil Lukas pasal 17 dari ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema kita hari ini adalah hamba yang tidak berguna atau unworthy servant. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari, segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Nah, Bapak Ibu, waktu kita membaca Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10 ini, waktu kita baca pertama kali kita punya kesan seolah-olah Tuhan ini tidak manusiawi, kejam, tidak tahu terima kasih. Tetapi ini adalah suatu perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dan kalau kita tidak mengerti konteks pada waktu itu, kita akan berpikir itu kejam. Tetapi di dalam konteks pada waktu itu adalah konteks hubungan antara tuan dengan budak. Dan dikatakan di situ seorang tuan yang memiliki seorang budak. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba? Bahasa Indonesia halus ya, tapi sebetulnya budak. Siapakah kalau punya satu berarti? Kamu seorang tuan punya seorang hamba. Waktu itu umum sekali kalau misalnya seorang tuan yang miskin, itu dia cuma punya satu orang budak untuk mengerjakan ladangnya. Dan kemudian sang budak itu tidak punya pilihan. Dia harus mengerjakan ladang yang begitu besar itu dan pekerjaannya bukan cuma di luar rumah, juga termasuk di dalam rumah. Dikatakan dia harus mengembalakan, menyediakan makanan, dan membajak. Jadi ada pekerjaan di luar, ada pekerjaan di rumah. Tuhan ini berotoritas penuh dan hamba itu tunduk mutlak. Itu saja, tidak ada yang lain. Kepada siapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Kalau kita membaca dalam Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi dengan demikian ini bukan kepada orang secara umum, tapi kepada murid Tuhan, kepada hamba, tanda kutip budak-budaknya Tuhan. Dan mereka di sini adalah tentang hal mengikuti dan melayani Tuhan. Itulah sebabnya dalam pasal 17 ayat 10 dikatakan demikian jugalah kamu. Jadi setelah perumpamaan ini Tuhan Yesus mengatakan demikian jugalah kamu. Tuhan Yesus mau mengatakan ingatlah kamu adalah budak. Walaupun kelak mungkin para murid itu akan sukses ya Bapak Ibu sekalian. Kita ingat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Tanda kutip sukses, 3.000 orang bertobat. Dan ada mungkin mereka melayani yang lain yang cukup sukses ya, menjadi kepala gereja, menjadi pemimpin dan sebagainya. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan waktu kamu melayani, kamu tidak bisa punya pikiran melampaui dirimu bahwa dirimu adalah budak. Dan Tuhan Yesus akhirnya juga mau mengingatkan kepada para murid bahwa kamu tidak bisa berpikir karena pelayanan dan ketaatanmu lalu Tuhanmu berhutang kepadamu. Bapak Ibu, di dalam pasal 17 ayat 7 sampai 10 ini ada 3 pertanyaan yang muncul. Bahasa Indonesia di dalam ayat ke-8 tidak disebut sebagai pertanyaan, tapi sebetulnya itu adalah pertanyaan. Di dalam ayat ke-7 itu pertanyaannya, siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Jawabannya adalah tidak ada. Gak ada seorang tuan pada waktu itu kalau hambanya sudah kerja,
di ladang, pulang, kemudian tuannya ngomong ayo makan. Gak ada. Pertanyaan kedua, di dalam ayat ke-8, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Sebetulnya itu harusnya ada tanda tanya ya. Karena di dalam terjemahan lain bahasa Inggris dan sebagainya ada tanda tanya. Jadi ini juga merupakan suatu pertanyaan. Bukankah dia akan mengatakan hal itu? Dan jawabannya jelas, iya. Hambanya sudah pulang, sudah lelah, sudah mengerjakan berbagai macam hal. Tuannya masih suruh sediakan makanan. Ikat pinggang, layani aku dulu sampai aku selesai makan baru engkau boleh makan dan minum. Dan jawabannya juga adalah ya. Kalau yang pertama jawabannya tidak, jawabannya iya. Dan kemudian ayat ke-9. Adakah Tuhan itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Jawabannya adalah tidak. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian konteks zaman itu Tuhan ini tidak bisa dianggap kejam. Memang begitu. Tuhan tidak punya kewajiban apa-apa. Dia tidak perlu mengucapkan terima kasih dan hamba pun bukan mengerjakan sesuatu yang spesial. Itu adalah sesuatu yang memang dia kerjakan. Maka di dalam bagian ini kita harus melihat itulah konteks zaman itu. Dan kata di dalam ayat ke-9, adakah ia berterima kasih? Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, di dalam pengertiannya, inilah sikap hati. Jadi apakah sang tuan itu seolah dia berhutang kepada sang hamba? Tidak. Jadi kata terima kasih itu ada kesan sikap hatinya apakah dia berhutang? Tidak. Tidak. Lalu siapakah hamba yang tidak berguna? Itu Bapak Ibu sekalian. Hamba yang tidak berguna adalah kita sekalian. Nanti kita akan masuk, kita menjelaskan kenapa kita sekalian. Tidak ada nilai bonus kalau kita melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan demikian relasi yang muncul di sini adalah relasi antara tuan dengan hamba. Bukan antara seseorang yang memberikan keuntungan atau menjadi donatur atas seseorang. Lalu orang itu karena dia melayani donatur ini dia berhak mendapatkan donasi, mendapatkan bantuan keuangan atau seperti bos dan karyawan ya. Ini bukan bos dan karyawan, tuan dan budak. Karyawannya kerja bagus, lalu bosnya kasih dia reward, kasih dia insentif dan sebagainya. Tidak. Ini adalah memang sesuatu yang terjadi pada waktu itu, tuan dan budak. Nah Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, waktu dia memberikan perumpamaan ini, kita harus ingat bahwa pada zaman itu, selain iman Kristen dan iman orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka yang waktu itu menyembah ilah-ilah, menyembah berhala, bentuknya adalah seperti itu. Dan bukankah itu bukan cuma zaman penyembahan berhala pada waktu itu, sampai zaman sekarang pun demikian. Orang melakukan sesuatu bagi Tuhan yang dia sembah, ilahnya itu, untuk mendapatkan reward atau jasa sesuatu. Perhatikanlah semua agama Bapak Ibu sekalian. Kenapa kamu berbuat baik? Supaya bisa masuk surga. Kenapa kamu berbuat baik? Kamu ingin lahir kembali dalam keadaan lebih baik. Kenapa kamu berbuat baik? Kamu ingin memperoleh karma yang baik dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, iman Kristen sangat berbeda. Saya hidup kudus, saya melakukan ini dan itu bukan supaya Tuhan memberikan pahala kepada saya. Saya melayani dengan rajin dan lain-lain. Saya kerja keras dan saya berprestasi. Tidak membuat Tuhan harus memberikan pahala bagi Bapak Ibu dan saya, tidak. Tuhan itu bukan mesin koin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke katakanlah rumah sakit. Saya biasa ketemu ini di rumah sakit ya. Di rumah sakit, di ruang tunggu atau di ruang tuh biasanya ada satu mesin yang kalau kita masukin bukan koin ya, uang kertas ya. Kalau di luar negeri mungkin koinnya. Masukin uang kertas, lalu kita pilih dari ada berapa banyak makanan atau minuman, kita pencet, keluar makanan sesuai dengan jumlah uang yang kita bayarkan. Tuhan bukan mesin koin. Saya berbuat segini, saya dapat segitu. Saya kalau jadi hubungan transaksional, saya kasih segini kepada Tuhan, Tuhan wajib kasih segitu kepada saya. Tidak ada hukum semacam itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah akan tetapi Bapak Ibu, perilaku kita, ada seorang hamba Tuhan mengatakannya, perilaku kita sebetulnya kebalikan dengan yang Tuhan Yesus katakan. Perilaku kita persis seperti kisah anak yang hilang. Bapak Ibu tahu,
dalam kisah anak yang hilang, sebetulnya Tuhan Yesus sedang mau menegur orang-orang Yahudi yang marah. Karena Tuhan Yesus menyambut orang-orang kafir, ya para pemungut cukai, ya mereka yang hidupnya tidak beres, pulang, disambut dengan baik. Sementara mereka sepertinya tidak disambut. Jadi si anak sulung itu marah kepada papanya karena dia mengatakan, "Papa, saya kan kerja keras, saya kerja di ladang, saya tidak pernah merugikan papa, nggak pernah foya-foya seperti anak papa. Papa belum pernah lu sembeli binatang buat saya adakan pesta." Jadi sikapnya seperti anak sulung. Karena dia marah, dia merasa dia layak mendapatkan tapi dia nggak dapat. Nah Bapak Ibu, itu adalah kebanyakan sikap kita di dalam pelayanan. Kita tidak bisa melakukan pelayanan lalu menempatkan Tuhan dalam posisi berhutang apapun kepada kita. Kalau kita rajin pelayanan, berikan persembahan yang banyak gitu ya, berprestasi. Tuhan tidak pernah berhutang sampai kita harus misalnya katakan, Tuhan saya sudah rajin loh, kasih persembahan banyak loh. Ini dari berapa persen gaji saya kasihnya cukup banyak loh. Tuhan gak punya kewajiban menjadikan kita kaya. Kalau kita keluarga kita sakit harus sembuh. Kalau kita gak punya pacar kita bisa punya pacar. Kalau pekerjaan kita udah lama tidak naik posisi, kita diangkat, kemudian kita sudah sukses dan sebagainya. Tidak, Tuhan tidak punya kewajiban untuk itu semua. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca dalam bagian ini, Tuhan Yesus menggambarkan betul itu adalah perlakuan Tuhan pada budaknya pada zaman itu. Bukan pembantu rumah tangga yang sekarang digaji sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tidak. Budak zaman itu tidak lebih daripada sekedar alat. Dan Tuhan bisa memperlakukan budak itu sekehendak hatinya. Bahkan membunuhnya tidak melanggar hukum. Tuhan atas kita adalah sebetulnya demikian. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Nah Bapak Ibu, gambaran perbudakan yang kejam, Bapak Ibu misalnya dapat menonton ya di dalam satu film yang cukup, sebetulnya ini film orang dewasa ya. 12 Years a Slave. Gambaran tentang perbudakan yang mengerikan. Nah seperti itu. Tapi bukan demikian Sang Tuhan yang kita sembah. Tidak demikian. Sang Tuhan, tetapi di dalam perbudakan, Sang Tuhan tidak perlu menghargai, berterima kasih, apalagi peduli dengan kebutuhan fisik sang budak yang sudah bekerja sepanjang hari. Nah, justru sang budak yang melayani Sang Tuhan mengatakan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Di dalam bahasa aslinya unprofitable servant. Artinya kami hamba-hamba yang tidak memberikan keuntungan. Tidak memberikan keuntungan. Nah Bapak Ibu, kata unprofitable atau tidak memberikan keuntungan, ini juga muncul dalam pengajaran Tuhan Yesus yang lain tentang Matius 25 tentang perumpamaan talenta. Ada hamba yang tidak berguna yang menyimpan talentanya dan menguburkannya. Dalam bahasa aslinya juga dia hamba yang tidak memberikan keuntungan. Karena yang lain diberi talenta berapa bisa menghasilkan keuntungan. Ini tidak bisa. Nah jadi katanya yang sama unprofitable yaitu tidak memberikan keuntungan. Kenapa tidak memberikan keuntungan? Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Tetapi ada beberapa contoh ya. Dalam satu saat saya menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 dari seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal. Dan saya melihat dua hal yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Yang pertama di dalam rekaman video dia, jadi ada video klip singkat perjalanan pelayanan dia selama 50 tahun dari umur 17 sampai 67 kalau saya tidak salah pada waktu itu ya. Jadi 50 tahun atau 60 tahun saya lupa ya dia pelayanan ya, 50 atau 60. Lalu di dalam video klip itu dia mengatakan, saya cuma bisa mengatakan satu hal, Tuhan itu sabar kepada hambanya. Padahal orang yang mengenal hamba Tuhan ini tahu pelayanan dia sangat besar pengaruhnya. Orang yang bertobat karena pelayanan dia sangat banyak. Yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan sangat banyak. Tetapi dia mengatakan Tuhan itu sabar dengan hambanya. Artinya dia pasti banyak kelemahan, dia pasti banyak kekurangan. Tapi Tuhan masih sabar dan masih mau terus pakai dia sebagai hambanya. Lalu kemudian yang kedua yang saya lihat adalah waktu. Kemudian ada satu persatu orang yang bangkit memberikan kesaksian tentang hamba Tuhan ini, pelayanannya, keseriusannya, prestasinya dan sebagainya, dipuji-puji semua orang.
Lalu dia dengan wajah yang sedih waktu dia naik kembali ke atas mimbar, dia mengatakan, sekarang saya takut Tuhan betul-betul marah kepada saya. Karena waktu itu dia punya pemikiran kemuliaan itu harusnya diberikan kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Waktu itu dia dengan perasaan sedih sekali, dengan perasaan mukanya sudah, ini adalah hamba Tuhan yang cukup galak ya, kalau pengen dibilang ya. Tetapi wajahnya waktu itu menunjukkan dia betul-betul dia sudah sedih dan dia marah. Seolah bilang, saya tidak layak loh untuk merebut kemuliaan Tuhan. Kalian puji saya sampai sedemikian, sekarang saya takut Tuhan betul-betul marah. Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang pelayanannya sekian lama saja, itu merasa tidak layak. Contoh, tetapi ada orang yang baru melayani sebentar saja, dia sudah merasa layak sekali. Kenapa sih saya nggak dapat ini, nggak dapat itu? Kenapa sih saya nggak diberikan ini dan itu? Inilah yang Tuhan Yesus katakan, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hanya mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, Rasul Paulus adalah, boleh dikatakan ya, kalau kita baca dalam seluruh Alkitab, dia adalah rasul atau mungkin hamba Tuhan yang bekerja paling keras. Mungkin di antara semua rasul lain. Dia bahkan mati martir. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa tulisan dia ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 9, dia mengatakan, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan aku tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia tahu diri. Dia ingat dulu dirinya siapa. Penganiaya jemaat Tuhan. Lalu dalam Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia tahu betul. Dia bilang, aku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi pertama bandingan dia kepada semua rasul. 1 Korintus 15 ayat 9. Oke lah, kalau dibandingkan sesama rasul, ya memanglah ada rasul lebih tinggi, rasul lebih rendah, ya kan? Dibandingkan, wah semua hamba Tuhan, wah ada yang pelayanannya besar, ada yang pelayanannya kecil, begitu kan? Jadi Rasul Paulus bilang, aku yang paling hina. Aku pernah jadi penganiaya jemaat. Sekarang dia bandingkan dengan semua orang kudus. Orang kudus adalah semua orang yang dikuduskan Kristus. Semua orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi dibandingkan dengan semua orang yang percaya Tuhan Yesus, dia dikasih karunia beritakan Injil, aku yang paling hina. Tetapi masih kurang Bapak Ibu. 1 Timotius 1 ayat 15. Dia mengatakan perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan, sekarang dia bukan bilang rasul, bukan bilang orang kudus, menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus mengatakan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Jadi Paulus itu bukan makin tua memandang diri makin baik. Saking lamanya pelayanan, tidak Bapak Ibu. Paulus makin lama pelayanan makin ngerasa tidak layak. Inilah sesuatu hal yang memang demikian. Charles Spurgeon pernah mengatakan, growing saints feel themselves itu unworthy. Orang kudus kalau bertumbuh imannya, dia akan merasa dirinya unworthy. Tapi full grown saints, orang kudus yang sudah sempurna dewasa, will think of themselves less than unworthy. Lebih kurang lagi daripada itu. Itu Rasul Paulus Bapak Ibu. Orang yang melayani sungguh-sungguh ya, ciri kerohanian yang sejati. Itu bukan makin lama merasa makin diri makin layak. Tidak. Orang makin lama pelayanan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan yang maha suci, Sang Tuhan yang maha suci, yang maha terang itu, kita akan makin merasa, saya makin gak layak. Makin jelas semua nafsu kita, semua keinginan kita yang terselubung, pencurian kemuliaan Tuhan yang kita lakukan, makin jelas. Paulus demikian. Kenapa kita tidak layak? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Pertama, kita orang berdosa. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak Ibu, kita semua ya, mau orang Kristen lama, mau orang Kristen baru, atau bahkan semua orang gak percaya. Semua orang dalam dunia, gak ada seorang pun yang benar. Gak ada seorang pun berakal budi, gak ada seorang pun cari Tuhan. Itu Alkitab yang katakan. Semua orang telah menyeleweng, tidak berguna. Nah kata yang sama muncul lagi. Di dalam bahasa asli sama, tidak memberikan keuntungan apa-apa. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu, hari ini kita boleh melayani Tuhan ya.
itu nggak ada keuntungan apa yang kita berikan, nggak ada. Modalnya semua dari Tuhan. Kita balikin modal kepada Tuhan pun nggak bisa. Lalu yang kedua, kenapa tidak menguntungkan? Siapa yang kita layani, Bapak Ibu? Memangnya kita bisa memuaskan dia? Tahu tidak Tuhan itu berapa besar? Berapa suci, berapa mulia, berapa kudus. Dengan pelayanan kita yang sekalipun paling bagus ya. Yang kita layani itu, saya memberikan ilustrasi yang mungkin kurang begitu enak ya. Pernah kami pelayanan ke rumah penduduk yang sederhana menengah ke bawah. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah punya pengalaman ini ya. Waktu si tuan rumah itu memberikan air minum kepada kami di gelas. Sorry ya Bapak Ibu. Waktu kita minum dari gelasnya, sorry itu masih ada bau air ludahnya. Masih ada bau mulutnya gitu. Tapi itu yang terbaik yang dia bisa lakukan. Nah, mungkin seperti itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Kita pikir udah kasih yang terbaik, enggak bisa. Belum lagi kalau yang kita lakukan cacat. Wah, itu lebih gak layak lagi. Siapa kita? Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita? Itu jauh melampaui apa yang bisa kita berikan pada dia. Upah dosa itu kan maut. Kita tahu kan Bapak Ibu? Bukankah Bapak Ibu dan saya kita semua harus mati? Maut. Tapi di dalam kemurahan Tuhan, dia mati bagi kita menggantikan dosa kita. Mau pelayanan kayak apa? Membayar nyawa? Nggak mungkin Bapak Ibu. Bukankah kalau orang nodong penjahat, uang atau nyawa itu kan sesuatu yang tidak setara kan. Kita langsung bisa tahu mana yang lebih bernilai, ya nyawa. Pelayanan kita mau setinggi apapun dibandingkan Kristus yang sudah mengambil nyawa kita, itu enggak ada nilainya. Enggak ada bandingannya. Dan yang terakhir, sekali lagi apa yang kita layani enggak menambah apa yang sudah ada pada Tuhan. Dia enggak bakal bertambah mulia atau bertambah kaya karena kita layani, enggak bisa. Semua yang bisa kita kasih kepada dia adalah pemberian. Dia kasih 100%, kita kasih kepada dia cuma berapa sih? Katakanlah uang Bapak Ibu. Kita dikasih kesehatan, kita dikasih nyawa, kita dikasih tubuh, kita dikasih penghasilan. Oh Bapak Ibu ada orang bangga sekali, oh saya kasih berapa puluh persen pada Tuhan, bukan cuma 10% per puluhan. Masih ditambah lagi persembahan, masih tambah lagi nah itu. Tapi kan gak seluruhnya kan. Gak seluruhnya. Hidup kita pun kita berutang pada dia. Jadi gak ada tambahan. Gak mungkin membuat Tuhan lebih kaya karena semuanya modal. Dibalikan saja, hanya dikembalikan. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah mengetahui ini ya, sikap seorang yang melayani itu, kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Saya melayani itu harusnya bukan karena maunya saya, interestnya saya. Bapak Ibu jujur ya, kadang-kadang kalau kita ditawari pelayanan, kalau kita rasa enggak cocok dengan hobi kita gak mau. Kamu pelayanan yang di pemuda, gak cocok, saya lebih suka di anak-anak. Kamu layani ya anak-anak, enggak lah, saya lebih cocok di orang tua. Padahal gak ada orangnya gitu, bukan gak ada, enggak. Dan terbatas orang yang melayani di situ. Bapak Ibu, seorang yang punya sikap hati yang melayani ya, kalau dia betul pelayanan, ini gak ada orang. Dan harus ada yang mengerjakan di situ. Bukan karena saya suka saya melayani, itu bukan pelayanan, itu interest. Tapi waktu kita melayani, Tuhan ini penting. Tuhan taruh beban, saya gak gampang. Ini bukan maunya saya, itu baru pelayanan, itulah seorang hamba. Terus terang itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia turun ke dalam dunia bukan karena dia mau kok. Mati di kayu salib bukan karena dia mau. Lahir di kandang. Mati pinjam kuburan orang. Mati di tengah dua penjahat. Bukan karena dia mau. Tidak ada yang namanya kemauan dia. Kalau maunya dia. Kalau boleh Bapak. Ambil cawan ini daripadaku. Itu semua kesempatan. Semua itu pemberian. Gak ada satupun kelayakan. Oke, kalau sudah begini berarti jelas ya. Berarti kita semua tidak layak. Tapi sekarang kebalikannya.
Apakah ini berarti cara kita memandang diri kita? Oh saya hina, oh saya tidak layak, oh saya tidak berharga. Meskipun saya gambaran rupa Allah. Tidak Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kita nggak akan diberikan pahala sama Tuhan? Kan Tuhan kan sudah bilang, ya kami hanya mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan pahala bagi kita. Tapi bukan berdasarkan kebaikan kita. Kebaikan kita, pelayanan kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Entah dia lakukan sesuatu ataupun tidak bagi kita. Dia sudah menciptakan kita, kita harus melayani dia. Apalagi dia menebus kita lebih-lebih lagi. Tetapi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu Tuhan memberikan hal yang baik, itu bukan karena kita cukup baik, tidak. Itu karena anugerah. Inilah perbedaan kekristenan dengan semua kepercayaan dan agama lain. Agama lain berpikir, saya harus melakukan sesuatu dulu baru Tuhan kasih sesuatu yang baik pada saya. Tidak. Tuhan berikan itu semata-mata karena anugerah. Baik kepada orang percaya maupun kepada orang gak percaya. Kepada orang percaya mungkin ada anugerah tambahan khusus lain. Tapi bukan karena mereka baik kok. Bukan karena kita layak mendapatkannya. Tidak. Jadi apakah diberikan pahala? Ya, tapi bukan karena saya melakukan ini dan itu. Tidak, itu anugerah Tuhan. Kedua, apakah Tuhan tidak menghargai? Oh Bapak Ibu kalau kita baca ya, Tuhan menghargai perumpamaan Matius 25 itu. Ya. Kita tahu hamba yang beroleh laba 2 talenta, jadi 4 kan. Yang 5 berubah jadi 10, Tuhan hargai. Masuklah hambaku yang baik setia. Kamu sudah setia pada perkara kecil, aku kasih perkara lebih besar lagi. Ikut dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan hargai, dia gak ada kewajiban. Itu memang sesuatu yang harus kita lakukan, dia hargai. Bapak Ibu, itu sikap seorang Tuhan yang sebetulnya dia gak perlu berikan itu. Lalu kalau kita mundur baca, ya ini kan Lukas pasal 17 ya. Kalau kita baca dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 38, tentang berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan. Tuhan mengatakan yang kepada para pendengarnya ya. Dia mengatakan demikian dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 38. Pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala. Kamu seperti orang yang menanti-nantikan Tuhan pulang dari perkawinan. Kalau dia datang, dia ketok pintu, segera buka pintu. Berbahagialah hamba, berbahagialah budak yang didapati Tuhan berjaga-jaga waktu dia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia akan mengikat pinggangnya, mempersilakan mereka duduk makan dan ia akan melayani mereka. Oh Bapak Ibu ini kebalikan loh. Ini waktu Tuhan pulang, lalu kemudian ada hamba menyambut, Tuhan itu akan, ini nggak terjadi di dalam zaman itu dan sampai zaman kapanpun. Tuannya yang ikat pinggang, Tuhan yang persilakan hambanya duduk, makan, dan dia yang melayani mereka. Ngomong-ngomong Tuhan Yesus sudah melakukan ini sih. Sebelum para murid melayani dia terlalu bagus-bagus amat. Kapan? Perjamuan terakhir Bapak Ibu. Harusnya para murid yang cuci kaki Tuhan Yesus. Dia yang ikat pinggang, dia yang cuci kaki mereka. Jadi kalau kita lihat Tuhan kita yang ngomong ya, itu mengatakan seharusnya sikapmu tuh harusnya demikian. Tapi aku bahkan memberikan lebih daripada yang aku tuntut dari kamu. Tuhan kita itu yang melayani kita jauh lebih besar daripada yang dia tuntut bagi kita. Apakah dia gak menghargai? Dia menghargai. Gak ada ceritanya namanya Tuhan tuh datang melayani. Itu perkataan dia sendiri kan, aku datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Bapak Ibu, tapi di sini dicatat ya, kalau sang Tuhan ketemu hamba yang demikian setia, waktu dia datang kembali kali kedua, wah disambut. Sambut. Siapa yang mengalami ini? Saya melihat mencatat yang mengalami ini yang paling mengharukan adalah Stefanus Bapak Ibu. Tahu kisahnya kan, kisah para rasul pasal ke-7. Waktu dia mati martir. Stefanus catat. Aku lihat bahwa Tuhan itu berdiri di sebelah kanan Allah. Lukas, kisah para rasul pasal ke-7. Di dalam Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Dia melihat dalam ayat 36. Aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Bapak Ibu, dalam pengakuan iman rasuli yang di dalam gereja-gereja Protestan setiap minggu dinaikkan, dibacakan ya setelah firman selesai biasanya, itu dikatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, lalu kepada Yesus Kristus Anak Tunggal dan seterusnya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa waktu dia naik ke surga. Satu-satu kalinya dicatat di Alkitab Tuhan Yesus bangkit berdiri, itu cuma di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 36. Soalnya Stefanus bilang, saya sudah mau mati martir. Ini hambanya sudah siap menyambut Tuhan. Tuannya sudah berdiri. Oh Bapak Ibu, saya kalau jadi Stefanus, saya bilang, Tuhan kalau begitu rajam mati 7 kali lagi, 10 kali gak apa-apa. Aku bisa lihat Tuhan berdiri nyambut aku. Wow, itu kehormatan macam apa? Bapak Ibu sekalian. Gak ada penyambutan seorang hamba dilakukan seperti itu. Bayangkan kalau kita kerja keras melayani Tuhan ya. Itu perlakuannya pun tidak seperti dalam Lukas 17 loh. Kami hanya hamba berguna, tidak berguna, kami lakukan apa yang harus kami lakukan. Aku melihat surga terbuka. Dia berdiri, sambut. Harap ya Bapak Ibu waktu kita meninggal ya. Sebelum kita meninggal, mata rohani kita dibuka lalu kita lihat Tuhan berdiri menyambut. Aduh, itu adalah hak istimewa. Kalau kita baca di sini, orang yang mati martir. Saya bukan bilang terus kita cari penyakit untuk kita mati martir. Tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah sesuatu yang betul-betul dialami. Stefanus yang ngerti. Kita mah gak ngerti. Jadi Tuhan gak menghargai, Tuhan sangat menghargai. Sekarang disclaimer yang kedua Bapak Ibu. Itu bukan berarti kita berjiwa budak kepada semua orang. Ya. Oh ya saya memang hamba. Saya harus merendahkan diri kepada siapapun berjiwa budak. Tidak Bapak Ibu. Ada waktunya. Orang percaya harus bersikap tegas. Misal waktu kita menghadapi ajaran sesat. Kita harus bersikap tegas. Misalnya kita bertemu dengan saudara seiman. Atau jemaat yang hidupnya tidak tertib. Tidak kudus. Wajib ditegur. Waktu kita menghadapi setan kita harus berani. Tidak boleh rendah hati. Tidak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi di hadapan Tuhan, kita menyadari kita gak layak. Di hadapan manusia yang berdosa yang melawan Tuhan harus ada ketegasan. Alkitab memberikan contoh Yohanes Pembaptis. Dia begitu berani Bapak Ibu. Dia berani tegur Herodes sampai kepalanya dipenggal. Berseru agar Herodes bertobat. Dia berani menyebut orang Farisi dalam Matius pasal 3 ayat 7. Dia melihat orang Farisi dia bilang, kamu keturunan ular beludak. Waduh itu gak enak loh. Setan. Ya. Kalau Rasul Paulus bilang hati-hati kepada penyunat palsu, kepada anjing. Waduh bahasa kasar sekali ya. Siapa yang bilang pada kamu dapat lepaskan diri dari murka dan seterusnya. Kalau kamu bilang Abraham bapak kami, Allah dapat menjadikan anak-anak Allah dari batu. Berani sekali Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia pada pohon, kalau kamu gak berbuah, tebang buang dalam api. Berani sekali Bapak Ibu. Dia gak ada takutnya sama manusia. Dia cuma takut sama Tuhan. Tetapi waktu di hadapan Kristus setelah Yohanes sukses. Para muridnya waktu itu dalam Yohanes pasal 3. Itu ngomong. Guru itu orang yang dulu pernah kamu baptis ya. Tuhan Yesus ya. Sekarang dapat murid lebih banyak lu daripada kamu. Jadi artinya ini toko kita udah laku ya. Toko sebelah lebih laku lagi daripada kita. Padahal kita lu yang kasih modal sama dia. Waduh. Itu seperti iri persaingan gitu ya. Yohanes ngomong apa? Yohanes bilang pasal 3, 29, 30. Yang empunya mempelai perempuan itu mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat dia. Dia mendengarkannya bersuka cita. Dengar suara mempelai itu sukacitaku. Sekarang sukacitaku penuh. Jadi dia bilang, aku ini cuma sahabat mempelai pria. Aku bukan mempelai pria. Kalau mempelai wanita datang bukan aku yang nikahi. Mempelai pria. Tuhan Yesus pemiliknya, biarin. Dan kalimat itu yang dijadikan lagu sekolah minggu ya Bapak Ibu. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Siapa hamba Tuhan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Tapi dia bilang, dia makin besar, aku makin kecil. Nggak berapa lama setelah itu dia dipenjara, dipenggal. Kami hanya hamba. Tapi dia berani
Jadi hamba bukan berarti menjilat, kemudian merendahkan diri, kayak gak punya harga diri kalau ketemu orang yang kurang ajar. Gak bisa. Terhadap musuh Tuhan harus berani, tidak boleh rendah hati. Terhadap setan harus berani. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan kami hanya hamba. Engkau yang layak ditinggikan. Bapak Ibu, tapi Tuhan kita ya menjanjikan kelak ada mahkota kemuliaan yang akan diterima. Betul kan? Satu saat kelak kita akan terima. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal keempat. Ada 24 tua-tua. Tafsiran mengatakan ini mewakili seluruh jemaat Tuhan dari sepanjang segala zaman. 24 tua-tua. Mereka semua pakai mahkota di kepalanya. Mereka sudah menang. Dicatat pasal 4 ayat 9, 10, 11. Setiap kali makhluk itu. Ya, ini ada malaikat-malaikat Tuhan ya. Mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta. Sampai selama-lamanya. Dicatat. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan apa yang dilakukan? Mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak Ibu, memang kelak kita sudah terima mahkota. Pasti, tapi di hadapan Tuhan kita akan lempar mahkota itu dan kita akan bilang, "Tuhan, kami gak layak menerimanya. Engkau yang layak." Segala kemuliaan dari seorang hamba itu diberikan kepada Sang Tuhan. Kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya mengerjakan apa yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita punya sikap hati dalam pelayanan seperti ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah hamba yang tidak berguna. Betul-betul tidak berguna. Apa yang kami kerjakan kurang, banyak kecemaran, banyak dosa, dan tidak layak. Tapi Tuhan menerima. Bahkan mau memakai. Kami bersyukur pada Tuhan. Berikanlah kami hati demikian. Dan biarlah waktu kelak Tuhan panggil kami. Kami tahu Tuhan kami bukan Tuhan yang kejam. Dia akan memberi kami mahkota. Dia akan melayani kami. Siapa kami Tuhan? Dan waktu itulah kami akan melemparkan semua mahkota kami dan mengatakan, Engkau saja yang layak menerima pujian Tuhan. Bukan kami. Kami hanya hamba yang tidak berguna. Berikan kami semangat hati demikian. Dalam masa-masa semacam ini, jangan kami melarikan diri dari pelayanan dan kami tidak mau hidup bagi Tuhan. Tapi biarlah kami boleh hidup bagi Tuhan kami yang telah memperlakukan kami jauh melampaui seorang budak. Meskipun kami sebetulnya adalah budaknya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini, tapi kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja, menyadarkan kami untuk hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian kami. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.